Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dlaifur Razak Karikalamsyah sebagai Ketua Kelompok 3. Dan di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang menjadi anggota di kelompok saya dalam menyelesaikan suatu bahan materi peranan kimia dalam menyelesaikan masalah global. Silakan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Rifa Aditya Putra. Perkenalkan, nama saya Felicia Triana. Perkenalkan, nama saya Somi Nur Hasana. Perkenalkan, nama saya Laila Zahra Tusma. Ada 3 jenis bahan bakar fosil. Yang pertama yaitu gas bumi. Gas bumi tersebut terkumpul di bawah tanah dengan berbagai macam komposisi yang terdapat di dalam kandungan minyak bumi. Yang kedua ada batu bara. Dan yang ketiga ada minyak bumi. Minyak bumi memiliki wujud cair. Beberapa hasil olahan minyak bumi yang sering dimanfaatkan dalam keseharian yaitu bensin, minyak tanah, dan sebagainya. Kegunaan dan fungsi bahan bakar fosil yaitu sebagai bahan bakar kereta api, yang kedua sebagai pembangkit listrik, yang ketiga sebagai penghasil produk gas, dan yang terakhir sebagai bahan pembuat pupuk. Kemudian kelebihan dari bahan bakar fosil adalah dapat dinikmati untuk kesejahteraan rakyat, relatif lebih mudah untuk ditemukan, relatif sangat hemat. Kekurangannya yaitu menyebabkan hujan asam, persediaan yang semakin menipis, dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Sumber energi alternatif yang kedua lainnya yaitu ada namanya bahan bakar alternatif. Adalah sumber energi yang digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil tradisional lainnya seperti minyak bumi, gas alam, minyak tanah, ataupun lain-lainnya. Kenapa? Karena sumber daya alam tersebut akan menghilang suatu saat nanti, meskipun sampai sekarang kita masih bisa rasakan ya. Karena mengingat ada halnya penghabisan dalam sumber daya alam tersebut, maka hadirlah bahan bakar alternatif. Di sini ada 6 aspek. Yang pertama ada energi terbarukan. Energi terbarukan itu ada 3. Contohnya yang pertama ada biomasa. Biomasa adalah memanfaatkan bahan organik seperti sisa tanaman. Nah, tanaman busuk itu bisa dipakai ya. Nah, yang kedua ada limbah hewan. Limbah hewan itu bisa meliputi mukaan hewan ataupun kotoran hewan yang ada di sana. Dan yang ketiga adalah kayu. Jadi kayu yang tidak terpakai, yang sudah ditebang itu juga bisa dimanfaatkan sebagai energi terbarukan atau biomasa. Nah, contohnya hasil dari fermentasi itu adalah bioetanol dan juga biodiesel seperti itu. Nah, yang kedua ada biogas. Nah, ada unsur gas. Nah, di sini biogas itu memanfaatkan kotoran hewan 100%. Jadi biogas itu hadir ketika para manusia itu manusia mengumpulkan kotoran hewan dan akhirnya nanti dijadikan sebagai gas lewat beberapa proses tahapan. Nah, yang ketiga adalah matahari. Mengingat matahari itu akan selalu ada sampai hari kiamat ya. Jadi matahari itu paling terbarukan, tidak akan pernah habis. Dia selalu ada. Manfaatannya adalah menggunakan panel surya yang ada di jalan-jalan ataupun tempat-tempat tertentu. Nah, selanjutnya yang kedua ada energi angin. Nah, energi angin itu adalah memanfaatkan arah angin bergerak dengan mesin yang dinamakan kincir angin gitu ya. Kincir angin, jadi pas saat angin bergerak itu kincir angin berputar dan akhirnya jadilah energi listrik seperti itu. Yang ketiga adalah energi air. Tadi angin, sekarang air. Nah, air itu memanfaatkan suatu waduk yang besar dan juga sungai, tapi menggunakan alat kincir angin, biasanya di daerah pedesaan ya. Nah, di daerah pedesaan itu biasanya banyak sekali menggunakan itu karena sumber energi listrik juga dibutuhkan banyak. Yang keempat ada energi kimia, ada hidrogen dan juga oksigen. Hidrogen digunakan sebagai sel bahan bakar untuk menghasilkan listrik dan menggabungkan hidrogen dan oksigen. Kenapa sih hidrogen dipakai? Hidrogen adalah salah satu sumber daya alam paling bersih dan dia bisa menghasilkan listrik seperti itu ya. Yang kelima ada energi nuklir ya. Nuklir itu bukan hanya bom. Nah, di sini menggunakan reaksi nuklir untuk menghasilkan energi adalah meskipun dia bukan bahan alternatif dalam kata teknis ya, tetapi tenaga nuklir merupakan pilihan untuk mengurangi emisi karbon dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Nah, yang terakhir energi geotermal. Nah,
menggunakan panas dalam bumi ini. Jadi gini ya, matahari itu kan menyinari bumi. Pasti dalam bumi itu kan suhunya panas. Nah, di situ adalah pemanfaatan energi geotermal. Nah, di sana panas yang tersendat dalam bumi itu bisa jadi listrik dengan bantuan efek rumah kaca. Fungsinya apa sih? Untuk meminimalkan polusi, meningkatkan keberlanjutan energi dan lain-lainnya. Jadi seperti itu saja ya, ada 6 bahan alternatif. Sekian. Saya Felisa Berliana akan menjelaskan mengenai bioetanol. Bioetanol adalah etanol yang diproduksi dari fermentasi bahan organik. Tidak seperti etanol yang berasal dari minyak bumi, bioetanol diproduksi dari tanaman yang dapat diperbarui. Ini menjadikannya sumber energi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Bioetanol sering digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam kendaraan bermotor, baik secara aditif untuk meningkatkan kualitas bahan bakar fosil atau sebagai bahan bakar utama dalam mesin yang telah dirancang khusus. Selanjutnya adalah manfaat bioetanol. Yang pertama adalah ramah lingkungan. Salah satu manfaat bioetanol adalah pengurangan emisi gas rumah kaca menghasilkan sedikit karbon dioksida dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Karena karbon yang dilepaskan selama pembakaran bioetanol telah diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Yang kedua adalah sumber energi terbarukan. Bioetanol diproduksi dari tanaman yang dapat diperbarui setiap tahun. Yang ketiga adalah mendukung pertanian lokal. Produksi bioetanol dapat memberikan peluang ekonomi bagi para petani dan komunitas pedesaan dengan menciptakan permintaan baru untuk tanaman energi. Saya Salma Nursana akan menjelaskan tentang biogas. Apa sih biogas itu? Biogas merupakan bahan bakar terbarukan yang dihasilkan ketika bahan organik seperti makanan atau kotoran hewan dipecah oleh mikroorganisme tanpa adanya oksigen. Bagaimana sih cara kerja biogas? Cara kerja biogas dimulai dari pengumpulan limbah organik berupa kotoran ternak, lalu digunakan menjadi bahan pengisi digester atau instalasi biogas. Fungsi biogas bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik dan gas. Adapun kelebihan dan kerugian biogas, kelebihannya yaitu biogas di dapur mengeluarkan lebih sedikit atau bahkan tidak menghasilkan asap, sehingga mencegah penyakit pernapasan yang mematikan. Kemudian kerugiannya yaitu sistem yang digunakan tidak terlalu efisien dan mudah terbakar. Adapun contoh-contoh biogas diantaranya gas memasak, pupuk organik, pemanas air, bahan bakar kendaraan, dan pembangkit listrik. Biogas mempunyai ciri-ciri yaitu tidak berwarna, tidak beracun, ramah lingkungan, mudah menyala bila ada udara dan oksigen, dan berbau hunus atau daun busuk. Biogas mempunyai unsur-unsur. Unsur-unsur biogas yang pertama ada gas metana atau CH4 sebanyak 54-70%. Yang kedua ada gas karbon dioksida atau CO2 sebanyak 27-45%. Yang ketiga ada gas oksigen atau O2. Yang keempat gas hidrogen sulfida atau H2S. Yang kelima ada gas hidrogen atau H2. Yang keenam dan yang terakhir gas karbon monoksida atau CO. Terima kasih. Saya Nela Siva akan membacakan materi tentang biodiesel. Biodiesel adalah minyak dari tumbuhan atau hewan yang dipakai sebagai alternatif pengganti solar untuk armada mesin diesel. Biodiesel berasal dari bahan baku minyak sawit mentah, minyak jarak, minyak nyemplung, minyak kelapa, minyak ikan, hingga minyak palm fatty acid distillate. Kelebihan penggunaan biodiesel antara lain adalah tidak perlu modifikasi mesin. Hal ini dikarenakan biodiesel mempunyai efek pembersihan terhadap tangki bahan bakar, injektor, dan selang. Kelemahan biodiesel dari sisi lain adalah kandungan energi biodiesel 11% lebih rendah dari solar, sehingga kemampuannya menghasilkan tenaga lebih kecil dibandingkan biodiesel biasa. Sifat pembakaran biodiesel dapat mengurangi kinerja mesin dan menghasilkan lebih banyak emisi gas buang dengan hasil pembakaran yang tidak menimbulkan racun yang berbahaya. Kehadiran biodiesel dikatakan sebagai salah satu solusi mengatasi efek rumah kaca. Biodiesel sebenarnya bukanlah bahan bakar yang baru ditemukan. Bahan bakar ramah lingkungan ini sudah ada sejak abad ke-18, tepatnya 1853. Orang yang pertama kali menemukan biodiesel adalah E. Ruffy dan J. Bradley, bahkan sebelum mesin diesel pertama ditemukan. Akhirnya Rudolf Diesel berhasil merakit mesin diesel setelah tahun 40
kemudian di Jerman pada tahun 1893. Biodiesel memiliki beberapa kandungan khusus yang membedakannya dari bahan bakar diesel konvensional yang diperoleh dari bahan bakar alami seperti minyak nabati atau lemak hewan. Kandungan ini membuat biodiesel menjadi ramah lingkungan karena memiliki emisi yang lebih rendah daripada bahan bakar diesel konvensional. Dalam produksi biodiesel, beragam kandungan tersebut perlu dikelola dengan baik untuk mendapatkan hasil dan menghindari masalah dalam penggunaan dan penyimpanannya. Sekian dari saya. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Miraya selaku guru kimia kami. Alhamdulillah hari ini kami bisa menyelesaikan penyerapan materi dan sekaligus presentasi dengan tema peranan kimia dalam menyelesaikan masalah global. Saya sebagai ketua mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.